Ceritanya saya begitu Pak, kurang lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih loh. Iya. Selamat. Sekarang kembali ke Pak Julianus nih. Pak Julianus, apa yang Bapak usahakan nih selama stroke 3 tahun ini, mengupayakan untuk kesembuhan Pak? Latihan-latihan atau apa nih Bapak boleh cerita Pak, silakan. Ya, sejak stroke itu ya usahanya ya segala apapun diupayakan lah. Dari dokter, pertama dokter dulu kan, sampai dulu ya 3 kali fisioterapi seminggu ya ke PON, sama 2 kali seminggu datangkan fisioterapi ke rumah, jadi hampir tiap hari fisioterapi. 3 kali ke PON, 2 kali datang ke rumah, dan itu berlangsung hampir 1 tahun lebih lah, non-stop. 1 tahun lebih? Iya, tahun lah, 1,5 tahun. Udah terus pakai alternatif juga. Alternatif juga coba. Iya, kata orang gini-gini ya, apapun ikutin terus lah. Ada informasi. Ya, Iya, siapa, saya juga begitu dulu. Semua. apapun ya namanya pengen sembuh lah. Nggak berpikir lagi harta waktu itu kan. Iya, ngomong tadi Bapak sampai apa ada nominalnya besar sekali. Saya beli alat-alat itu ya mungkin kurang lebih 300-an habis, 300 juta. 300 juta Pak? 300 juta habis. Ini beli sampai ya habis buang habis itu, habis buang nggak ada guna. Ya, karena saya kesimpulannya setelah menjalani itu, sampai saya Pak jadi kayak dokter. Saya sampai kesal dokter, masa gini nggak bisa dokter obatin. Akhirnya saya belajar karena saya orang engineer teknik kan. Oh iya. Kalau orang teknik kan kalau mesin rusak atau ini kan kita bisa perbaiki, mikir gini-gini. Nah ini kan manusia, masa manusia nggak bisa ini kan tugasnya dokter kan. Sampai dokter ini kok nggak tahu penyebabnya. Secara otomatis sampai saya belajar ke dokter Pak. Kesimpulannya seluruh dunia ternyata sampai hari ini stroke tidak ada obatnya. Sampai saya putuskan, jadi ini 2 alat yang saya beli mahalan ini saya buang. Saya buang. Jadi intinya bahwa Tuhan sudah menunjukkan jalan yang terbaik, saya jalani hidup ini aja. Yang penting happy, kata Pak. Kapan happy aja. Karena gimana pun intinya bahwa ini ada rusak di dalam. Sehebat apapun kamu latihannya, kamu bukan olahragawan, kamu bukan atlet nasional, kamu bukan atlet untuk Piala Dunia. Enggak, bukan kita kata berjalan kok, bukan kita kan bisa berjalan, bisa. Masalahnya ada rusak. Di sini ada yang nyumbat, ada yang kayak saya ini ada pecah. Itu rusak. Ini dulu. Kalau ini cepatnya ini rusak, nggak bakalan. Karena pusatnya ya Pak ya. Tiap hari kamu juga jalan kaki sampai ke Hong Kong, ke mana kayak ini. Nggak ada. Bukan. Pokoknya udah berusaha maksimal lah Pak. Ya, intinya yang penting kita seperti biasa aja tiap hari. Hidup normal aja bisa. Kalau kita nggak bisa jalan ya bagaimana, yang pentingnya bisa bergaul aja. Kalau kamu untuk berlatihan berjalan supaya kamu sembuh dari stroke, no way, tidak ada. Pengalaman Pak Julianus tuh ya? Pengalaman saya. Nah, saya dulu cerita sedikit Pak ya. Habis 300 jutaan itu ini semua. Karena ada saya dengar dari teman-teman yang dari YouTube bahwa kuncinya adalah berjalan sebelum mungkin. Sampai ada teman juga yang meninggal gara-gara terlalu lama berjalan. Terlalu capek. Saya juga karena begini tiap hari, ya saya juga latihan tiap hari pagi sampai sore. Ya tetap sih istirahat tapi namanya pengen sembuh ya kita harus jalan, coba ini mungkin ngoyolok ngotol lah kaki supaya terbiasa juga kan gini kan. Saya lakukan hampir setahun, hampir nonstop namanya jalan. Tapi akhirnya ending itu lama-lama grafiknya menurun. Menurun. Tadinya rasanya itu dulu bisa jalan 3 kilo.
Lama-lama cuma 2 kilo, lama-lama sekilo, lama-lama sekarang nggak bisa. Lama kecapean ke ini. Dulunya jalannya juga enak, bagus. Sekarang nggak bisa. Ya karena berbanding lurus, karena kita kan pikirannya kita mau olahraga untuk jadi mau pertandingan tinju atau pertandingan lari. Enggak, padahal intinya ya berjalan. Kalau apa adanya kayak orang normal kita. Kemampuan kita aja. Iya. Yang penting Happy aja udah. Kayak jalan. Tapi jangan kamu jalan khusus itu target itu iris kuping gue kalau kau bisa sembuh. Karena saya udah berapa teman saya lihat. Tidak ada security di Pulau Gadung teman. Security sampai 2 tahun jalan kaki tambah parah. Tiap pagi sampai sore jalan juga, kasihan. Jadi jalannya terlalu ngotot Pak ya? Ngotot aja. Ngoyo. Berhenti sih normal, tapi tetap latihannya itu tiap hari jalan. 2 tahun tambah parah. Nah, jadi kalau hemat saya berbagi dengan kawan yang ini yang sudah belum mengalami, berbagi jalan seperti kehidupan kita sehari-hari aja. Yang penting kalau kayak motor lah, saya bilang tadi itu motor, ya kita pakai ya kalau ini. Kalau tidak pernah dipakai, itu juga masalah. Ya panasin aja, dipanasin. Yang penting itu jangan karatan. Saya kayak kaki kita kan yang kita takutkan ini nanti kan ini jadi tangan ini kayak lengket nanti kan, lengket atau ini akhirnya kan banyak yang kasihan nggak bisa jalan itu karena nggak bisa ditekuk, karena nggak pernah digerakin. Ya gerakin aja, nggak apa-apa. Nggak bisa jalan, nggak bisa. Kalau misalnya kawan-kawan yang belum bisa jalan, yang penting kamu gerakin, bergerak supaya ini nggak macet. Karena yang perlu dijaga lah sendi kita, semua sendi kan, sendi ini apalagi di tangan paling banyak sendi, digerakin aja. Paling penting kuncinya adalah jangan ngoyo. Iya, karena ngoyo kecapean malah. Kecapean, justru ya itu saking nafsunya terlalu ngoyo pengen sembuh. Malah jadi grafiknya menurun. Terukur lah Pak. Terukur. Nah, sekarang gimana Pak Slamet setahun ini nih, Mas? Kalau saya dirawat di rumah sakit itu 5 hari Pak ya. Pulang dari rumah sakit itu saya ada informasi suntik saraf katanya. Suntik saraf. Itu satu sekali suntik itu sekitar 7 juta. 7 juta, iya. Sekali suntik, belum obatnya itu. Suntik sel kali bukan sel itu kali sel lain. Iya katanya fungsinya untuk ini kita agak santai ya. Jadi saya juga pengen makan pisang rebus. Iya. Waduh. Ambil tangan kanan. Sedang angan-angannya soal ini. Lagi enak-enaknya. Terima kasih nih Pak Julianus. Terima kasih. Silakan Pak lanjut terus. Nah semenjak itu karena itu ya pengalaman dari kakak saya, teman saya stroke, suntik di situ 2 minggu udah bagus katanya. Berapa sekali? Sekali 7 juta sekali suntik. Mas lakukan? Iya. 7 juta. Belum obatnya. Nah kita kita kan pengen sembuh. Iya. Konsultasi itu per setengah jam aja 250.000. Bukan nggak di rumah sakit dong. Itu bukan rumah sakit, jadi dia bukan. Klinik. Jadi pensiunan dari PON, dia buka dokter ahli. Dia buka praktek klinik. Iya. Klinik. Iya, dari situ karena merasa nggak ada kecocokan, saya pindah ke akupunktur. Akupunktur, ke pijat refleksi, terus kalau di rumah sakit masih tetap fisioterapi 1 minggu 2 kali. Jadi itu di luar fisioterapi di rumah sakit itu saya terapi di luar. Cuma salah saya ini dulu terlalu mengandalkan terapi. Jadi udah terapi udah. Praktiknya di rumah nggak latihan. Maksudnya terapi gerak ya, fisioterapi ya. Fisioterapi gitu, terus akupunktur juga gitu. Cuma salah saya itu udah merasa akupunktur, fisioterapi
itu cukup. Jadi saya jalan ya sekedar jalan aja, gerak cuma sekedarnya latihan gitu. Jadi tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Iya, cuma nggak maksimal lah gitu Pak, gitu kan. Oke. Terus setelah 1 tahun gerakan saya itu dicek dari dokter fisioterapi itu udah stuck, nggak ada peningkatan gitu. Tapi peningkatan itu di bulan pertama sampai bulan 12 itu memang ada, karena pertama saya kursi roda di kursi roda. Iya, gold period ya. Iya, gold period itu udah terlewati kan. Jadi saya itu di kursi roda nggak bisa jalan tuh 4 bulan. Waktu dari rumah sakit tuh nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri aja pun nggak bisa gitu. Awalnya. Nah, setelah 4 bulan saya bisa berjalan pakai tongkat 3, terus 10 bulan itu udah tongkat yang 1. Nah, ini 2 bulan terakhir ini saya udah lepas tongkat gitu. Oh, baru ini ya? Iya, 2 bulan saya lepas tongkat. Jadi saya pengalaman dari dokter fisioterapinya itu bilang karena udah melewati golden period, kemudian saya sudah dipacu sampai 12 bulan, ternyata nggak ada perkembangan, saya dinyatakan permanen, Pak. Gitu, makanya saya protes juga gitu kan. Saya ketemu dokter sarafnya, saya tanya, memang kalau 12 bulan masih begini nggak ada perkembangan, udah stuck? Saya bilang, iya Pak, memang begitu gitu. Akhirnya saya mutusin karena memang fisioterapi nggak diperpanjang di rumah sakit, alasannya diperpanjang juga percuma, ada stuck, nggak ada perkembangan. Akhirnya saya berlatih aja dari YouTube, dari konten-konten TikTok gitu. Saya belajar rutinnya di situ, ternyata malah ada peningkatan gitu. Oh, jadi ada usaha ada usaha maksimal gitu. Nah, seperti itu aja yang saya alami selama ini. Terus setiap pagi saya jalan terus ketemu Pak Lukas, itu ada komunitas Kresna, saya ikut di situ. Ditambah saya begitu gabung di Kresna, ada tawaran terapi di Pasar Minggu di klinik Budi Dharma. Iya. Saya pelajarin di situ dari fisioterapi, ternyata ada kemajuan baru 2 minggu ini. Pola jalan saya berbeda, ininya berbeda. Ternyata apa yang diajarkan itu harus dilatih di rumah. Dilatih. Nah, seminggu kemarin dicoba, setelah dilatih kekuatan yang lemah udah meningkat. Gitu. Jadi itu. Ya seperti itu. Terima kasih loh, ya. Mas Slamet. Ya. Ini ada cerita yang menarik nih antara Pak Slamet dan Pak Julius nih. Pak Slamet kan usahanya dulu kue. Saya jualan kue, Pak. Iya, keliling komplek ini termasuk ini ya. Iya. Sekalipun Bapak jauh ya kediaman dari sini. Ini dekat, Pak. Paling 2,5 km dari sini. 2,5 km buat orang Begitu. dari kota. Begitu saya udah kena PHK, saya mau usaha apa, mau ngelamar, saya umurnya terbatas, sementara pengalaman kerja saya itu dulu nggak spesifik gitu. Dulu helper dulu di eksplorasi minyak, saya itu ikut perusahaan asing, saya cuma helper aja. QPC, helper QPC itu data processing, drilling eksplorasi. Itu kan collab dulu, perusahaan asing yang collab, akhirnya pengurangan. Begitu merger dengan Robotics Indonesia, saya keluar, terus join sama teman saya bikin RP RW-net di Villa Dagu. Jual koneksi internet, Pak. Tapi wireless. Kalau ininya dulu dari Cikarang, terus di relaynya di Emerald Garden, di Fatmawati itu, terus saya pasang pemancar penerima sama mancarin lagi itu 40 meter di dak di Villa Dagu itu. Iya. Tapi itu bangkrut karena First Media mulai masuk, itu harganya kan. Terus musibah kena angin, roboh itunya. Terus mau didiriin lagi, diprotes sama warga kan. Akhirnya bubar itu sama temennya, bubar, nyari usaha sendiri-sendiri, dan saya memanfaatkan keahlian istri. Istri bisa bikin kue, mau belajar kue. Akhirnya saya pasarin itu ke komplek-komplek. Akhirnya jadi sumber
Wah, jadi usaha itu sampai hari ini. di situ ya Iya. berkatnya rezekinya Iya. sekarang ya. Betul. Nah itu ceritanya dulu waktu itu Pak Slamet masih sehat ya, Mas Slamet Iya. masih sehat. Waktu itu masih ketemu nggak? Sering waktu itu? Sering ketemu. Dulu itu sempat ngobrol. Pak, rumah ini dibeli gitu. Kata Pak Sus, enggak, saya rampok katanya. Ya dibeli lah. Oh iya iya. Dulu masih sehat. Sering saya lihat ngobrol sama Pak Polisi kalau nggak salah dulu. Oh masih sudah stroke tapi Enggak, sebelum masih belum. sehatnya. Tapi begitu saya keliling itu saya lihat loh, Bapak kok sakit gitu kan. Yang lihat gerakannya kayak kena stroke. Cuma saya nggak berani negur, nggak apa gitu. Cuma kalau ibu kadang-kadang berhentiin, Mas beli kuenya gitu. Sering lihat nih dulu waktu latihan. Dulu dibantu sama sopirnya kalau salah Pak ya. Sering jalan di situ, saya ketemu, cuma saya klaksonnya tindin, cuma saya hello aja. Kalau dengan Bapak dulu kurang begitu akrab ngobrol gitu, tapi kenal muka saya gitu. Kalau nama juga belum tahu. Kalau sama ibu sering beli kan, Sering, beli iya. ya. Ceritanya begitu. Oh gitu, tapi ini Bapak kenal dulu udah akhirnya malah bisa ketemu sekarang nih. Iya, Jadi betul. ini kapan ketemu pertama nih? Ya ini sekarang ini. Oh, Sekarang ini ketemu. Makanya kemarin kan bilang, oh, saya Ini perdana ketemu lagi. Perdana ketemu lagi. Oh, pantesan tadi Sama Ibu keliling. Julianus bilang Iya. masuk juga nih. Aduh, gaya doang kan. Jadi Iya. ini sih kalau saya simpulkan bahwa apa yang kita ngalami ini takdir, sudah digariskan. Contohnya bilang gini-gini, teori begini-begini. Contoh Pak Slamet udah tahu saya stroke. Stroke, kenapa kamu lakukan hal yang ngulang hal yang Iya. sama? Iya. Sama dengan sahabat-sahabat kita yang belum yang tidak kena stroke ya. Yang belum stroke, karena ada yang belum stroke. Ada dari Cikini. Dia udah lihat kita yang stroke ini. Ya, betul. Tapi nggak jaga pola ya. Dia nggak pola apa-apa. Pola hidup. Itu pola hidup. Dan jangan juga pola hidup. Banyak orang yang pola hidup. Saya dokter saya, profesor itu 2 kali kena stroke Pak. Profesor Iya. 2 kali kena stroke. Ngerti kesehatan, ngerti Dia apa. ngerti kesehatan, dia nggak merokok, nggak ngerti. Dia juga dokter saraf. Oh, dokter saraf juga. Kena stroke 2 kali. Gila. Jadi itu memang takdir Pak. Iya, iya. Sama Dan kita artinya olahraga. takdir itu berarti memang ada kehendak Tuhan di situ yang memang ditujukan kepada si A, si B, si C Iya. untuk melakukan ini. Makanya kita yang terpilih ini orang pilihan. Jadi jangan terlalu bro, oh ini penyebab ini banyak. Mama saya juga meninggal. Kalau bilang ini nggak meninggal ya, stroke tanpa dia nggak merokok, nggak apa-apa. Iya. Ada juga yang saya bilang, contohlah dokter ini dokter saraf itu 2 kali kena stroke. Udah ngerti kok, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi itu memang ada rencana Tuhan di situ. Jadi menurut saya, karena saya juga kejadian ya Pak, istri saya 5 tahun yang lalu dia mimpiin saya. Akhir pensiunnya katanya kamu selalu di luar itu pakai baju hitam. Kata oma di depan, yang ini oma di depan, iya berarti ada susah nanti tuh akan sakit. Benaran. 5 tahun yang lalu saya udah dimimpiin ibu, istri saya yang mimpin, yang oma di sini. Iya. Jadi kita itu sebenarnya yang saya simpulkan benar-benar kita setiap manusia itu sudah ada takdirnya, tapi dari yang Maha Kuasa. Iya. Dari Maha Kuasa. Memang teori bahwa stroke itu darah tinggi, ya benar. Kolesterol, kecapean, nggak pola makan, yang apa? Banyak teori, banyak ini. Ada yang nggak apa-apain stroke, ya jangan lala. Ada orang nggak apa-apain tiba-tiba mati Pak. Ya Banyak kan. Jadi yang kita sesuai dengan judul kita, kawan-kawan yang mengalami stroke saat ini selalu bahagia. Selalu bahagia. Happy aja. Ini kita orang-orang pilihan. Waduh. Banyak orang stroke kok nggak ada penyebabnya, tiba-tiba stroke. Betul. Olahragawan juga. Olahragawan, orang makanannya sehat, olahraganya teratur, tidurnya teratur, stroke. Oh no, contohnya Pak Andreas. Contoh.
Berarti ini saya bilang kalau saya simpulkan untuk saya yang membuat memang ini pilihan. Saya orang pilihan. Amin. Itu aja saya pilihan. Makanya itu kita harus optimis dan kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur aja. Syukur ya, Pak ya. Dan bagi saya sebagai ini dulu yang saat ini yang paling saya syukuri, seharusnya saya dulu waktu stroke mungkin udah langsung meninggal. Tapi saya masih dikasih kesempatan untuk mengakui dosa-dosa saya. Mengakui dosa-dosa saya. Hidup ya, Pak ya. Iya, dan berbagi dan mungkin juga dikasih contoh ke Pak yang lain. Lihat tuh, saudaramu tuh, dia bisa berubah gara-gara sakit. Artinya harus dipukul dengan sakit ini, baru ya cara Tuhan supaya dia bisa berubah hidupnya. Dulu saya sombong, Pak. Terlalu sombong, angkuh lah karena ya duit gampang. Saya orang inilah. Anak buah banyak lah istilahnya. Ya gini-gini kan. Ya itu yang membuat Tuhan tidak suka kali. Harus ini Julianus harus dikepok. Harus begini baru ini ya. Iya betul. Cara sayang. Ya cara sayangnya Tuhan. Iya betul. Betul. Iya. Betul. Kadang karena ada juga yang mungkin kita lihat-lihat hidupnya baik-baik tapi ini ternyata mungkin ada yang Tuhan lihat ini. Jangan kau pura-pura baik ya. Nah, kalau saya mah jelas, waduh, tukang minum lah, tukang sombong lah, nggak peduli nggak terlalu ini dengan saudara orang lain. Nah ini Julianus harus dikepok ini. Iya, gitulah. Jadi ini bentuk sayang Tuhan. Kita Iya, diberi kesempatan iya, betul. untuk kita merubah cara hidup yang benar. Iya betul. Jangan sampai udah dikasih begini kita nggak sadar kita tetap hidup ngaco. Iya, Waduh. itu ya, betul. Gitu ya. Nanti Ada Mas, pesan apa Mas? Nanti dikasih kalau kita udah stroke Dikasih pertama, kedua lagi. Nah, kita nggak berubah, tambah lagi stroke kedua. Masih nggak berarti stroke ketiga. Kalau ketiga enggak, maaf. Sekali. Aduh, terima kasih Sekali. loh, Pak Julianus. Kalau saya sih itu. Ya. Tapi saya, Nah, saya sih juga gini sama kawan-kawan yang terakhir yang dengar ya. Jalani aja kehidupan itu seperti biasa. Jangan bilang terlalu banyak pantangan makan ini, tapi boleh makan. Yang penting jadi syukuri aja hidup itu semua. Terus kedua, karena sekali lagi gunakan kesempatan yang hidup itu untuk berbuat lebih baik. Terus ketiga, jangan habiskan uang untuk sini sana alternatif anak beli obat ini jangan, tidak ada. Saya sudah keliling juga lah sampai saya bilang tadi itu menghabiskan uang ke dokter dokter juga sudah bilang kok bahwa yang kita bisa kanisartan sama amlodipin sampai dosennya yang terapis di PON itu saya panggil ke sini dan dua akhirnya dia ngaku paling 2 jam Pak, udah kita jujur aja tidak akan sembuh. Jujur paling kamu diterapi paling 2 jam agak lemas gitu kan. Yang penting sekarang kamu kalau misalkan tangan kiri kamu yang mana yang itu ya kamu pakai latihan yang bisa ya untuk mandiri. Tapi yang ini kan yang rusak. Nah, di sarafnya yang rusak. Di dunia pun tidak ada, belum ada. Jadi sekarang bagaimana kamu bisa mandiri? Itu aja. Terima kasih loh. Iya. Ya, pesan apa Pak Slamet? Buat Tapi mungkin yang hemoragik ya itu ya. hemoragik. Nah, Pak Slamet apa? Kalau mungkin yang iskemik, yang penyumbatan mungkin bisa beda. Iya. Pak Slamet ada pesan buat? ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Julianus. Itu adalah kita dikasih penyakit dan masih berikan kesempatan hidup. Itu adalah kesempatan emas kita untuk beribadah kepada Tuhan lebih maksimal lagi. Jadi pilihan masuk surga. Ada pujian gini, hidup ini adalah kesempatan ya. hidup ini hidup menjadi berkat ya. Iya. Oke. Yang terpenting adalah stroke ini sudah merupakan takdir dari ya Allah yang Maha Kuasa, tinggal kita menerimanya dengan ikhlas. Kita menerima dengan ikhlas, menjalaninya dengan
artinya dengan ikhlas itu ya tidak menyesali kok saya begini saya Berdamai. begini gitu. Iya, Berdamai kita dengan diri sendiri. karena stroke itu bukan akhir segalanya. Isek, betul. mantap. Tapi stroke ada awal kita hidup Untuk dengan kehidupan Yang baru, gaya hidup baru. gaya hidup yang baru. Gitu. Dan perlu dijaga jangan sampai kita udah stroke pertama, jangan sampai stroke kedua Kedua dan dan ketiga jangan Ya. sampai. Makanya harus kita jaga lagi. Kita pertahankan pola makan dan segala macam. Makanya 3 bulan sekali saya tetap cek kolesterol, gula darah, asam urat, kalau tensi tiap hari tetap Tiap hari. rutin seperti itu. Sesuai dengan anjuran dokter aja saya ikutin gitu. Iya, terima Ya, kasih itu aja, Pak Pak. Iya. Mas Slamet, Pak Julianus. Makasih, Pembicaraan ini kiranya menjadi berkat dan menjadi motivasi ya. Motivasi bagi teman-teman stroker. Ayo kita sama-sama pulih, kita sama-sama semangat untuk pulih dan kita harus sekali lagi tadi berdamai dengan diri sendiri Diri bahwa sendiri, ini adalah ya. bagian daripada rencana Tuhan bagi kehidupan kita semua ya Pak ya. Ya. Oke, selamat sore dan salam stroker bahagia dari Nusa Loka. Serpong. Salam Nusa stroker Loka, Tangerang bahagia. Selatan. Iya. Tangsel. Mantap.